Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat wa bi maghfiratihi tumha 'anna dzunuba wassayyi'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam afdalil khalqil bariyat wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal karamah, amma ba'd. Hadirin segenap jamaah Masjid Jami' Baitur Rahman yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun yang baru. Tentu dengan bergantinya tahun baru ini, kita harus bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah melihat diri kita seolah-olah kita sedang berkaca di hadapan cermin, lalu kita melihat amalan ibadah yang selama ini kita kerjakan, dosa-dosa juga yang telah kita lewati, dan umur yang mungkin Allah berikan buat kita selama kita masih berada di alam dunia ini, yang sudah kita habiskan. Kemudian berapa tahun lagi kita akan mendapatkan sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala guna mengisi waktu atau sisa umur yang paling berharga ini, agar kita semua mendapatkan husnul khatimah, kehidupan yang kita selama ini selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berharap kepada Allah agar di dunia itu hasanah, hidup kita adalah baik, dan di akhirat juga kita akan mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita dijauhkan dari azab api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap insan, setiap pribadi masing-masing melihat, memuhasabah dan mengintrospeksi diri apa yang telah ia berikan ma qaddamat lighad, untuk hari esok. Al-Quran menyebut hari esok yang bukan berarti esok, namun maksudnya adalah hari kiamat, dengan redaksi ghad,
hari esok menunjukkan bahwa seolah-olah kiamat itu sudah dekat. Di dalam agama makna kiamat ada dua, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Adapun kiamat sughra itu adalah kematian. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man mata faqad qamat qiyamatuhu." Barang siapa yang telah meninggal dunia, berarti telah datang kiamat baginya. Sedangkan kiamat kubra adalah kiamat yang dimana Allah Ta'ala mewafatkan seluruh manusia lalu membangkitkannya di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada satu hadis yang mana Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yataqarraba az-zaman, fatakunu as-sanatu kasyahri, wa yakunu asyahru kal jumu'ati, wa takunu al-jumu'atu kal yaumi, wa yakunu al-yaumu kas-sa'ati." Yang artinya Nabi SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat sampai waktu itu terasa begitu dekat, terasa begitu cepat berlalu. Maka setahun itu rasa-rasanya seperti sebulan. Begitu juga satu bulan rasa-rasanya satu pekan, dan satu pekan rasa-rasanya seperti seharian. Begitu juga satu hari rasanya seperti 1 jam atau hanya sesaat saja. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita sedang berada di akhir zaman, yang dimana akhir zaman ini ditandai dengan hilangnya keberkahan waktu, hilangnya keberkahan umur. Kita mungkin sering tidak sadar bahwa yang namanya umur itu adalah anugerah yang terbesar, nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berpesan, "Wal 'asr," demi masa, "innal insana lafi khusr," sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Dinamakan kerugian karena waktu adalah modal kita untuk mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan amal soleh, untuk bekal nanti di hari kiamat. Begitu juga umur ini merupakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa an syababihi fima afna," tentang masa muda untuk apa dihabiskan, "Wa an jismihi fima yablah," badannya, kesehatannya untuk apa dia gunakan, "Wa an malihi fi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu," dan hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. "Wa an ilmihi madza amila fihi," dan ilmunya kemana ia amalkan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan kita nanti di hari perhitungan, di mana kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, atau disebut dengan yaumul hisab. Sahabat Rasulullah Khalifah Ats-Tsani, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hitung-hitunglah dirimu
sebelum nanti kita dihisab oleh Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah amal ibadah yang selama ini kita kerjakan sebelum nanti di hari kiamat amal ibadah kita ditimbang oleh Allah. Apakah selama ini kita lebih banyak kebaikan atau mungkin sebaliknya lebih banyak dosa atau amal keburukan? Tentunya setiap masing-masing individu bisa menilai dirinya masing-masing. Tidak bisa orang lain menilai manusia, orang lain menilai diri kita, tidak bisa. Yang bisa menilai diri kita hanyalah diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan muhasabah. Fa innahu akhafu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum. Karena jika kita bermuhasabah di saat kita sedang hidup di dunia ini, tentu muhasabah ini akan melahirkan motivasi, semangat baru, kemudian melahirkan jiwa yang baru. Bergantinya tahun baru harus menumbuhkan semangat baru, jiwa yang baru, mental yang baru, timbul rasa optimisme. Kemudian kita membersihkan hati kita dari hati yang kotor seperti sifat dengki, hasud, takabur, ria, dan semua sifat-sifat buruk itu, termasuk sifat tama yang sebentar lagi kita akan bahas dengan keterkaitan antara muhasabah dengan hidup zuhud. Bahwa di dalam muhasabah ini kita sedang berjalan menuju akhirat. Kita semua ini bertambahnya umur bukan menunjukkan bertambahnya lama masa tinggal di dunia, tapi menandakan semakin berkurangnya usia kita hidup di alam dunia ini, dan seolah-olah kita sedang berjalan menuju akhirat, dan kita semakin lama semakin jauh daripada dunia. Oleh karena itulah di dalam muhasabah ini kita harus menekankan pentingnya untuk menerapkan hidup zuhud di dalam kehidupan kita. Bahwa mungkin dalam pengertian zuhud ini ada yang salah paham, ada yang berpendapat hidup zuhud itu adalah hidup fakir, hidup zuhud itu hidup tidak punya apa-apa. Oh tidak, atau hidup zuhud itu hidup yang hanya mungkin makan ala kadarnya, berpakaian ala kadarnya. Oh tidak, ya. Sesungguhnya zuhud itu mempunyai definisi, mempunyai batasan-batasan. Bahwa zuhud yang dimaksud di dalam agama adalah yaitu kita menengok kepada kehidupan akhirat tanpa meninggalkan kehidupan dunia. Zuhud itu kita mengambil yang halal, menjauhkan yang haram. Zuhud itu kita menumbuhkan di dalam hati sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menumbuhkan di dalam hati ini sifat as-sakhawah, yaitu sifat dermawan. Lalu menjauhkan daripada sifat at-tama', yaitu sifat serakah. Dan sifat tama' ini yang
membahayakan, yang menjauhkan kita dan menghalangi kita untuk hidup zuhud. Bahwa zuhud itu adalah hidup yang mana kita kaki ini berpijak di bumi tetap, namun hati kita berada di alam akhirat. Artinya kita berpikir visioner, berpikir ke depan, berpikir menuju akhirat. Perbuatan-perbuatan kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat harta, nikmat diberikannya sehat, diberikannya panjang umur, keluasan rezeki, keluarga dan sebagainya. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya kita gunakan untuk menjadi wasilah, untuk menjadi perantara, untuk menjadi sarana ibadah untuk kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup zuhud itu tidak mesti meninggalkan dunia lalu hanya menghabiskan ibadah, tidak, tapi keseimbangan antara kehidupan dunia yang kita pegang dan visi menuju akhirat yang kita harapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari negeri akhirat, dan janganlah lupakan bahagian kamu daripada kehidupan dunia. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berpesan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah wahai Nabi, siapa yang mengharamkan untuk mendapatkan zinatullah, yaitu perhiasan daripada kehidupan dunia, kenikmatan dunia, yang mana kenikmatan ini Allah berikan untuk hamba-hambanya yang beriman, dan kebaikan-kebaikan daripada rezeki. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya, bahwa Allah memberikan kita kenikmatan dunia ini hanyalah bagi orang-orang yang beriman, khusus di alam dunia, khalisatan yaumal qiyamah. Dan Allah akan berikan lagi kebaikan itu, rahmat-rahmat Allah itu, kesenangan-kesenangan itu nanti di negeri akhirat jauh lebih besar daripada kesenangan yang Allah berikan di alam dunia ini. Sehingga tidak ada halangan bahwa hidup di dunia zuhud. Kalau kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang paling kaya raya, tapi lihat beliau Nabi Sulaiman adalah nabi yang zuhud. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaannya yang melimpah, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang sampai sekarang wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan 14 abad yang lalu masih terjaga dan lestari dan abadi sampai sekarang di kota Madinah. Masih ada itu sampai sekarang wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Luar biasa kekayaan Utsman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh mereka dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dalam sahabat ahadal asyarah al-mubasyirina bil jannah, salah satu daripada sahabat-sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga ketika kita melihat bahwa seseorang umpama seorang juru dakwah menggunakan baju yang bagus, menggunakan kendaraan yang bagus, apakah itu zuhud? Tidak ada talazum, tidak ada keterikatan antara kefakiran dengan hidup zuhud.
Tidak ada keterikatan sekali lagi antara kefakiran dan hidup zuhud. Toh Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya, beliau adalah nabi yang zuhud. Begitu juga ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti Rasulullah itu adalah orang fakir. Rasulullah sendiri sebenarnya kaya, cuman Rasulullah cinta kepada kaum duafa, cinta kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada umatnya. Terkadang Rasulullah adalah orang yang cukup hidupnya. Terkadang Rasulullah ketika tidak ada makanan, beliau berpuasa. Lalu Rasulullah adalah hamba Allah yang paling bersyukur dan bertakwa. Ada satu hikayat, yaitu beberapa sahabat Nabi datang menghadap Rasul. Ya Rasulullah, ini sa'aqumu laila abadan walan anam. Wahai Rasul, saya pengen qiyamul lail semalaman suntuk dan tidak akan tidur. Lalu datang lagi sahabat lagi satu lagi. Ya Rasulullah, la sumanal dahr walan uftir. Wahai Rasul, saya akan puasa setahun dan saya tidak akan pernah untuk makan. Dan yang ketiga sahabat datang lagi. Ya Rasulullah, saat tafarruq ibadah, duaan saat ta'zirun nisa, dan saya pengen terus ibadah dan saya akan meninggalkan perempuan. Saya tidak akan menikah, saya hanya akan beribadah saja. Lalu Rasulullah SAW marah kepada ketiga sahabat ini. Tahukah kalian, kata Rasulullah, ini akhsyakum lillah, saya orang yang paling takut kepada Allah. Wa ini atqakum, dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni asum wa uftir, akan tetapi saya ini berpuasa, terkadang saya juga enggak berpuasa. Walakinni aqumul lail wa arqud, saya qiyamul lail, saya juga tidur. Wa inni li zaujah atazawwajun nisa, saya juga punya istri-istri. Inna likullin haqqan, sesungguhnya kata Rasul, setiap orang itu mempunyai hak dan kewajiban. Wali nafsika haqqan, dan bagi dirimu sendiri itu ada haknya. Wali zaujika haqqan, bagi istrimu itu ada haknya. Ada di zaman Umar bin Khattab orang yang kerjaannya ibadah saja, sampai-sampai istrinya ini langsung mengadukan perihalnya kepada Umar bin Khattab. Lalu kata Umar bin Khattab, laisa minkum bi khair, laisa bi khairi minkum, bukan yang terbaik bagimu adalah orang yang meninggalkan hak istrinya untuk memberikan nafkah sementara dia hanya sibuk beribadah di masjid saja. Asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hikayat ini dan dari hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa hakikat hidup zuhud itu hati tetap kita bervisi dan misi menuju akhirat, namun kita menjadikan urusan dunia seperti mencari nafkah, bekerja, menjadi pengusaha atau pedagang dan sebagainya. Segala hal ihwal kehidupan dunia ini tentunya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bekerja, niatkan ibadah. Seseorang bertugas, niatkan tugas itu adalah ibadah. Seseorang mendapatkan kegiatan, perintah apapun itu, semua niatkan untuk ibadah. Itulah yang disebut dengan zuhud. Bisa membagi waktu, kapan waktunya ibadah, kapan waktunya bertugas, kapan waktunya berdagang, kapan waktunya bekerja. Itu adalah potret muslim yang sejati, yang hakikatnya muslim itu insya Allah adalah muslim yang hidupnya zuhud, dan insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah, di dunia baik,
dan di akhirat juga baik. Mudah-mudahan ya dari sedikit pesan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ini adakah sesi pertanyaan? Saya buka bagi para audiens untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Baik, silakan sebagian yang ingin bertanya dari daripada Pancasila ini dengan tersebut. Tidak ada. Baik, sebelum kita tutup sedikit kajian ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala melimpahkan keberkahan bagi kita di tahun baru ini, dan mudah-mudahan Allah taala melimpahkan sehat wal afiat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam segala urusan, dan juga dibukakan pintu kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa karib kerabat kita, dosa keluarga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa-dosa mereka semua, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga Allah mengangkat musibah bagi bangsa Indonesia yang sedang ditimpa bencana alam, ya, baik itu banjir atau longsor atau apapun itu bencana. Mudah-mudahan Allah taala menolong mereka semua, memberikan mereka bantuan dan juga hiburan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bil hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wa taysir wa tughliqu biha 'anna abwab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna wa ahlana wa iyyahum fid din warzuqna wa iyyahum kamal al-ikhlas wal yaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairal hayah wa khairal mamat wa khairal ma bainahuma wa khairal ma ba'da dhalik, wa na'udzu bika min syarril hayah wa syarril mamat wa syarri ma bainahuma wa syarri ma ba'da dhalik. Allahumma ahyina hayatas suhada, hayata man tuhibbu baqa'ah, wa tawaffana wafatas syuhada wa afata man tuhibbu liqa'ah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma daf'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadhihi khassah min buldanil muslimin 'amah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu